Nah, populisme Islam dalam arti aspirasi agar kepentingan umat itu bisa terwadahi ya, di dalam katakanlah rule kita bernegara. Bagaimana terwadahi dalam undang-undang misalnya. Dulu puluhan tahun, satu contoh case, pesantren itu tidak diakui sebagai subsistem di dalam pendidikan nasional kita. Maka kemudian populisme Islam mendorong ya, melalui partai-partai yang ada, termasuk oleh alumni-alumni HMI yang ada di DPR. Lalu kemudian lahirlah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pendidikan keagamaan itu diakui sama. Pesantren itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Lalu populisme Islam semakin menguat lagi, didorong lagi, kemudian lahir Undang-Undang Pesantren. Itu menurut saya, itulah populisme Islam dalam negara demokrasi kita, yang kemudian menghasilkan output ya. Outcome-nya kita lihat ke depan, output yang nyata ya, yaitu regulasi. Ketika populisme Islam itu kemudian narasi yang muncul, yang mengapung di ruang publik, ya, di media, di di baik media resmi maupun di media sosial, gontok-gontokan antara tokoh-tokoh umat sendiri. Kemudian ketika bicaranya adalah bicara kekuasaan pragmatis, siapa dapat apa. Tidak ada bicara tentang surah Al-Ma'un misalnya. Jadi populisme Islam itu tinggal centangnya saja, tapi isinya itu kesedot semuanya. Jadi dia kosong melompong, yang terisi hanya kepentingan elektoral saja di situ. Nah, contoh dari Turki ini menurut saya penting ya untuk kita berdiam sejenak gitu. Ya, waqfah, kalau kata orang Arab itu waqfah ta'ammuliyah. Jadi di tengah semangat kita, kemudian dinamika yang kita ciptakan ya, gerakan-gerakan, kita harus ada waktu untuk selalu berdiam sejenak gitu, untuk mengecek narasi Islam di ruang publik itu benar nggak narasi itu membawa kemaslahatan untuk Islam, benar nggak narasi yang coba sekarang narasi yang ada apa? Ketika bicara tentang populisme Islam di Indonesia misalnya ya, kita loncat ke Indonesia, apa yang Anda saksikan? Apa yang disuarakan coba? Oleh misalnya kita bicara beberapa tokoh-tokoh yang sangat vokal. Misalnya nih ya, misalnya kita bicara tentang anti Cina. Jadi itu dijadikan sebagai narasi pengikat. Yang namanya populisme itu kan titik lemahnya itu selalu adalah dia terdiri dari elemen-elemen yang sangat cair, yang mudah pisah, sehingga perlu narasi ya, pengikat. Sayangnya narasi pengikat kita itu seringkali bicara atas nama populisme Islam, tapi narasi kita jauh dengan kaidah Islam. Sejak kapan Islam bicara tentang etnis? Anda bisa jumpai dalam Al-Quran misalnya. Islam bicara tentang warna kulit, bicara tentang mata sipit atau mata beluk, nggak ada. Kan itu sudah dipotong habis ya, ketika Hajatul Wada dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan kaidah kita kan di ta'aruf. Jadi Islam itu sudah selesai dengan warna kulit, suku, bangsa, ras. Jadi ketika populisme Islam itu isinya adalah anti Cina ya, sebagai etnis, itu menurut saya bagian dari, kalau kita biarkan, akan membuat orang bertanya-tanya tentang kebenaran Islam. Karena kan berislam itu adalah sesederhana siapa guru Anda. Jadi ketika kita sebagai katakanlah corong-corong dari kepentingan umat, tapi isu narasi yang kita pakai itu suatu isu yang bertentangan dengan kaidah Islam yang paling mendasar, maka nanti akan berbalik kepada
kredibilitas Islam sendiri sebagai ajaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Nabi SAW sering sampaikan kan ya. Bagian dari, kalau kita tarik populisme Islam ini misalnya ke masa Rasul SAW kan. Ketika mulai awal berkembangnya Islam, lalu disiarkanlah Islam itu, disebarkan, dibangunlah konstelasi gagasan ya, bahwa Islam adalah harapan kita di tengah-tengah orang Arab yang tidak punya harapan sama sekali. Nabi SAW sangat hati-hati di dalam mengingatkan bagaimana membangun narasi. Jadi kata Rasulullah SAW, ma'anta bimuhadithin qawman bihadithin la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Engkau kalau menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai, tidak dapat diterima oleh akal kolektif yang hidup di tempat itu, maka menjadi fitnah. Nah, karena itu ketika bicara populisme Islam, saya lebih tertarik kepada apa sih narasi yang kita bisa isi di populisme ini. Karena populisme Islam itu kan kategorinya netral menurut saya. Ya populisme Islam ya bisa baik bisa buruk. Jadi populisme Islam dalam arti menyuarakan kepentingan umat. Baik itu kemudian dia bertentangan secara diametral dengan elit. Ketika elit itu berbuat misalnya kebijakan-kebijakan atau menjalankan praktik pemerintahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ataukah kemudian atau dia tidak bertentangan secara diametral ya, tapi memang mengartikulasikan, memperkuat kepentingan umat. Nah, ketika memperkuat kepentingan umat ini kemudian diisi dengan narasi yang baik, apa sih narasi yang kita perlukan sekarang? Ya menurut saya terlalu banyak data-data yang menunjukkan bahwa ketidakberdayaan ekonomi kita sebagai umat itu satu masalah pokok yang melahirkan ketidakberdayaan yang lain. Kan kalau kita baca bukunya Jeffrey Winters, kapan oligarki itu bisa berdamai dengan demokrasi? Ya, ketika kelompok mayoritas memiliki ketidakberdayaan ekonomi. Itu terjadi di kita. Jadi ketika populisme Islam itu tidak dikawal isinya, narasinya, teman-teman HM ini cuek aja misalnya, nggak peduli, yang penting atas nama umat bela Islam. Kok untuk menurunkan ya, atau menuntut ya, seorang yang namanya Ahok misalnya, kita bisa umat ini bisa mengumpulkan sumber daya lah katakan, membangun sentimen kolektif ya, terlepas dari setuju atau tidak setuju, tapi ini terjadi, itu bagian dari populisme. Tapi kenapa ketika bicara tentang membangun satu leverage ekonomi misalnya, tidak pernah ada kesepakatan, tidak pernah ada kesepakatan. Nah, itu menurut saya yang penting. Dalam pandangan saya, populisme Islam itu kategori yang netral. Dia bisa manfaat, bisa mudarat. Contoh dia mudarat ketika corong-corongnya diisi oleh para avanturir politik ya, yang menunggangi gelombang populisme Islam itu tanpa ada track record keumatan dan keislaman yang jelas. Lalu celakanya kita ikut dalam gendang dan iramanya, lalu setelah itu selesai saja. Tapi ketika populisme Islam itu dikawal dengan baik, salah satunya misalnya populisme Islam itu sehat ketika dia berada di ruang konstitusional misalnya, satu contoh. Nah, populisme Islam dalam arti aspirasi agar kepentingan umat itu bisa terwadahi ya, di dalam katakanlah rule kita bernegara. Bagaimana terwadahi dalam undang-undang misalnya. Dulu puluhan tahun, satu contoh case,
pesantren itu tidak diakui sebagai subsistem di dalam pendidikan nasional kita. Maka kemudian populisme Islam mendorong ya, melalui partai-partai yang ada, termasuk oleh alumni-alumni HMI yang ada di DPR, lalu kemudian lahirlah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pendidikan keagamaan itu diakui sama. Pesantren itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Lalu populisme Islam semakin menguat lagi, didorong lagi, kemudian lahir Undang-Undang Pesantren. Itu menurut saya, itulah populisme Islam dalam negara demokrasi kita, yang kemudian menghasilkan output, ya, outcome-nya kita lihat ke depan, output yang nyata, ya, yaitu regulasi dengan seluruh keberpihakan, karena filsafat dari undang-undang adalah di setiap ayat itu ada uang atau anggarannya. Jadi ketika Anda bisa memasukkan satu ayat, ya, di dalam undang-undang, itu pasti akan ada ikutan dalam budgeting policy-nya. Nah, jadi ketika ada undang-undang pesantren, jangan dibaca sebagai ayat per ayat, tapi itu artinya apa? Negara akan mengalokasikan sumber daya untuk pendidikan Islam.